Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pelajaran kimia. Asik ya belajar kimia. Tetap semangat. Hari ini kita akan mempelajari tentang lambang unsur dan rumus kimia. Kita mulai dengan lambang unsur. Lambang unsur ya. Lambang unsur digunakan untuk memudahkan penulisan ya. Maka diberi simbol atau lambang ya. Dengan memberikan lambang tertentu. Jadi untuk membuat lambang unsur ini ya kita harus memenuhi aturan-aturan ya. Karena aturan ini ya aturan mengenai lambang unsur ini dikemukakan oleh John Jacob Berzelius. Jadi lambang unsur yang kita gunakan sekarang ini adalah hasil buah pikiran dari Bapak John Jacob Berzelius. Sebenarnya sebelum Bapak John Jacob Berzelius ada ahli kimia lain ya di pertengahan abad itu yang mengemukakan tentang lambang unsur. Namanya Bapak John Dalton. Di mana Bapak John Dalton ini mengemukakan lambang unsur dengan menggunakan model atom. Ya, dengan menggunakan model atom dengan menggunakan lingkaran. Nah, yang kita gunakan sekarang ini adalah yang dikemukakan oleh Bapak John Jacob Berzelius. Di mana Bapak John Jacob Berzelius menetapkan ada beberapa aturan yang harus dipenuhi untuk membuat lambang unsur ya. Nah, ini yang perlu kita ketahui ya asal mulanya. Kita lihat dulu yang pertama bahwa unsur dilambangkan dengan huruf ditulis dengan huruf kapital. Huruf kapital itu artinya huruf besar. Dan diberi nama latinnya. Jadi nanti ada nama Latin dan ada nama Indonesia. Nah, yang kita gunakan adalah nama Latin. Ibu ambil contoh yang menggunakan satu huruf ya. Nanti ada yang menggunakan satu huruf, ada yang menggunakan dua huruf. Kita lihat yang menggunakan satu huruf ada unsur kalium di sini. Di mana lambang unsurnya adalah K. Ya. Kemudian ada oksigen, nama unsurnya O. Benar nama kalium, Latinnya Indonesia juga tetap kalium. Jadi lambang unsurnya tetap K. Begitu juga dengan oksigen ya. Indonesianya oksigen tapi kalau di tulisan di Latinnya oxygenium ya. Diberi lambang O. Jadi sesuai dengan huruf awalnya O. Ya. Kemudian ada boron dengan lambang unsurnya B. Kemudian ada nitrogen dengan lambang unsurnya N. Dan ada fosfor dengan lambang unsurnya P. Ya, ini menggunakan lambang unsurnya satu huruf. Ada lagi hidrogen, lambang atomnya H. Ya, nih. Jadi ini contoh lambang unsur yang menggunakan satu huruf. Ya, kita lihat lambang unsur yang menggunakan dua huruf sesuai ketentuan dari Bapak John Jacob Berzelius. Unsur yang mempunyai huruf awal sama, lambang unsur dibedakan dengan menambahkan huruf yang ditulis dengan menggunakan huruf kecil. Boleh di huruf kedua, boleh juga ketiga, ada juga yang huruf terakhir, tergantung nanti ya. Nah, kita lihat beberapa contohnya, ada beberapa contoh di sini, yaitu ada argon ya. Nih, di sebelah kiri ini adalah Latinnya dan sebelah kanannya adalah Indonesianya. Nah, yang kita gunakan adalah sesuai dengan nama Latinnya. Ingat, sesuai dengan nama Latinnya. Argon. Latinnya, Indonesianya argon. Jadi lambang unsurnya tetap AR. Ya. Kenapa menggunakan dua huruf? Karena di sini kalau kita lihat contohnya berikutnya ada argentum. Lihat huruf pertama sama-sama A, huruf keduanya R, argentum juga A, ada R. Kemudian ada G. Ya, di sini ada G. Jadi untuk membedakannya diambil yang pertama argon, huruf keduanya AR. R ya. Sedangkan untuk argentum nama latinnya, sedangkan nama Indonesia adalah perak. Diberi simbol atau lambang dengan AG. Jadi huruf pertama A, kemudian huruf ketiganya G. Jadi tidak menggunakan huruf kedua karena nanti sama dengan argon. Jadi dia menggunakan huruf ketiga yaitu G. Jadi lambang unsurnya adalah Ag. Ya. Kemudian ada kalsium.
ada karbonium, ada kromium, ada kobaltum, ada kuprum. Semua berawalan C. Kalsium, karbonium, ada C, ada A, ada C, ada A. Ya, ada kromium. Kita lihat kalsium. Calcium tulisan bahasa Latinnya, Indonesianya kalsium. Maka lambang unsurnya diberi dengan lambang unsur Ca. C-nya besar, A-nya kecil. Ya. Kemudian kita lihat karbonium. Ya, bahasa Latinnya, bahasa Indonesia atau Indonesianya adalah karbon. Dia tidak menggunakan dua huruf ya, tapi satu yaitu C saja. Karena kalau dia Ca sama dengan kalsium, kalau dengan Cr sama dengan kromium. Jadi untuk karbon, khusus karbon diberi lambang atom C, karbon ya. Kemudian kita lihat kromium, bahasa Latinnya, Indonesianya adalah krom. Nah, lambang unsur yang digunakan adalah huruf pertama dan huruf kedua yaitu krom Cr. Cr ya, kromium. Jadi diambil huruf pertama dan huruf kedua Cr. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan kobaltum. Huruf pertama C, huruf keduanya Co. Jadi diberi lambang unsur Co. Indonesia namanya kobal ya. Jadi kobaltum lambang unsurnya adalah Co. Kemudian ada juga kuprum, lihat kuprum. Nama latinnya kuprum, tapi nama Indonesia adalah tembaga. Lambang unsurnya adalah Cu. Tembaga, logam tembaga. Pengantar panas yang sangat baik ya. Logam tembaga. Nama unsurnya adalah Cu. Berasal dari kata kuprum. Kemudian kita lanjutkan lagi ada perum. Nah ini ada salah tulis ibu, mohon maaf. Perum, isinya ada R-nya double ya. Perum. Nama unsurnya adalah Fe. Sedangkan nama Indonesia adalah besi. Ya, besi. Perum. Besi. Kemudian ada stanum. Nah, stanum tidak diambil ST, tidak diambil juga SA, tapi diambil SN. Ini ada nama untuk unsur yang lain. Ya. Jadi supaya tidak sama, stanum untuk timah diberi simbol atau lambang SN. Kemudian ada aurum. Aurum Indonesianya adalah emas. Lambang unsurnya adalah AU. Ya, AU, emas. Jadi lambang untuk unsur untuk emas adalah AU, berasal dari kata aurum. Ya, sebenarnya banyak lagi unsur-unsur yang lain, ya, tapi kalian bisa tambahkan sendiri. Ada aluminium, lambang unsurnya Al. Ada nikel, lambangnya Ni. Ada zinkum, lambangnya Zn. Ada mangan, lambangnya Mn. Ya, ada magnesium, tapi bukan lambangnya ini ya, bersama dengan Mn, tapi lambangnya Mg. Banyak lagi ya, karena kita ketahui jumlah unsur itu kurang lebih sebanyak 108 unsur. Nah, punya tabel periodik, bisa kalian lihat di sini, nih jumlah unsur itu sebanyak 108 unsur. Ya, nah ini, ya, nanti bisa kalian beli di toko buku, ada tabel periodik atau lambang unsur. Nih, ya, bisa kalian lihat. Nah, ini lambang-lambang unsur, ya, ada kurang lebih 108 unsur. Jadi unsur-unsur ini diberi lambang sesuai dengan nama latinnya, diberi lambang dan menggunakan huruf, yaitu huruf kapital. Tujuannya apa? Untuk memudahkan kita, ya, untuk memudahkan kita. Makanya sampai hingga sekarang ini, lambang unsur ini digunakan sampai sekarang. Yang dikemukakan oleh Bapak John Jacob Berzelius, ya. Lambang unsur yang menggunakan simbol-simbol yang unik, yang sukar kita pahami itu sudah ditinggalkan ya. Jadi inilah yang paling ekonomis, paling simpel, nah, kita gunakan. Ya. Jadi gampang kita untuk mengingat, menghafalnya. Ya. Ini lambang-lambang unsur. Jadi kurang lebih ada 108 unsur ya. Ada unsur logam, ada unsur non-logam. Ya, kemarin sudah kita pelajari. Jadi tolong kalian catat dan kalian ingat supaya kalian tidak lupa. Ya. Nah, banyak sekali kalau kita mau menghafalnya. Ya. Ini mengenai lambang unsur. Ya. Jadi ada dua aturan penting harus kita pahami benar ya. Yaitu dengan menggunakan huruf besar, huruf kapital,
Kemudian kita juga menggunakan huruf yang kecil ya apabila dia mempunyai ya huruf awal yang sama ya. Kalau dia tidak sama biasanya dia sendiri. Misalnya belerang itu Indonesianya belerang, nama latinnya sulfur, lambangnya adalah S. S. Banyak lagi yang lain contohnya. Ya, kira-kira paham ya, bisa diikuti. Sambil kalian memperhatikan, sambil kalian catat. Nanti kalau tidak kurang dimengerti atau kurang jelas bisa kalian tanyakan kembali. Kita lanjutkan selanjutnya, ya materi selanjutnya, yaitu rumus kimia. Nah, rumus kimia di sini khusus lambang senyawa, ya lambang untuk senyawa karena senyawa itu adalah gabungan dari beberapa unsur, ya yang menjadi satu. Ini kalau kita lihat pengertiannya di sini adalah lambang rumus kimia adalah lambang senyawa berbentuk kumpulan lambang atom dengan komposisi tertentu. Jadi dengan perbandingan tertentu ya. Kalau unsur hanya satu ya kan, unsur satu. Karena pengertian dari unsur kita kemarin sudah kita bahas ya bahwa unsur adalah zat tunggal atau zat yang sederhana yang tidak dapat diuraikan kembali. Kalau rumus skala senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur. Ya. Kita lihat contohnya air. Air ini gabungan dari dua unsur, yaitu unsur H, hidrogen, dan unsur O. Nah, dengan komposisi tertentu, nah, maksudnya apa? Air terdiri dari dua atom H dan satu atom O. Jadi ada perbandingan 2 berbanding 1. Kalau kita jumlahkan ada 3 atom di sini. Yaitu ada 2 atom H dan 1 atom O. Ya. Kemudian cuka. Ya. Cuka nama lainnya adalah asam asetat. Asam asetat. Ya. Rumus kimianya adalah CH3COOH. CH3COOH. Kalau kita lihat jumlah atom C-nya ada 21, 2. Hanya di sini 3, di sini 1 ada 4. Jadi C-nya ada 2, hanya ada 4, O-nya kalau kita lihat ada 2. Jadi kalau kita jumlahkan ada berapa atom? 4 tambah 2, 6, tambah 2 lagi C, 8. Jadi pada asam asetat terdapat 8 atom, di mana terdiri dari 2 atom C, 4 atom H, dan 2 atom O. Ya, untuk asam asetat. Kita lanjutkan lagi dengan gula. Gula itu nama Indonesianya, bahasa kita sehari-hari ya. Gula bahasa kita sehari-hari ya. Nama kimianya itu dikenal dengan nama sukrosa. Nah, jadi gula bahasa kita sehari-hari, nama kimianya adalah sukrosa. Rumus kimianya adalah C12H22O11. Jadi perbandingan 12 berbanding 22 berbanding 11 ya. Ini artinya ada 12 atom C, ada 22 atom H, dan ada 11 atom O. Jadi kalau kita jumlahkan atomnya berapa? Ada 45 atom. Ya, 22 tambah 12 berapa? 34, 34 ditambah 11, 45 atom. Banyak ya, ada 45 atom. Kita lanjutkan lagi dengan alkohol. Alkohol, sehari-hari kita kenal dengan nama alkohol, tapi secara kimia dikenal dengan nama etanol. Yaitu rumus kimianya C2H5OH. Ada berapa atom di sini? Ada 2 atom C, ada 5 tambah 1 H, ada 6 atom H, dan ada 1 atom O. Jadi kalau kita jumlahkan keseluruhan jumlah atomnya ada 8. Ya, tapi 3 atom pembentuknya, atom C, atom H, dan atom O. Tapi kalau kita jumlahkan ada 8 atom. Ya. Kita lanjutkan dengan urea. Apa itu urea? Urea itu adalah bahan pupuk, ya, pupuk buatan. Rumus kimianya apa? CONH2 dua kali. Jadi ada 1 atom C, ada 1 atom O, ada 2 atom N. 2 ini kita kalikan dengan N, 2N, dan ada 2 kali 2, ada 4 atom. Jadi ada 2 atom N, ada 4 atom H, 6 ditambah 1 atom O, 7 ditambah 1 atom C,
8. Jadi kalau kita jumlahkan ada 8 atom ya. Terdiri dari 1 atom C, 1 atom O, 2 atom N, dan 4 atom H. Jadi ada 8 atom kalau kita jumlahkan. Lanjutkan lagi contohnya ya. Banyak nih Ibu kasih contoh biar kalian lebih paham lagi. Ada lagi yang namanya amonium nitrat. Amonium nitrat. NH4NO3. Ya, di sini ada 2 atom N ada 2. Ada 4 atom H, ada 3 atom O. Jadi kalau kita tambahkan berapa? 4 tambah 2, 6, 6 tambah 3, 9. Kalau kita jumlahkan, jumlah atomnya 9. Tapi atomnya sendiri ada 3 ya. Atom hidrogen, dan atom oksigen. Ya, ada 3. 3 atom atau 3 unsur ya. Nah, maaf Ibu belum menjelaskan itu atom apa ya. Atom itu sama aja dengan unsur karena atom itu adalah bagian dari unsur ya. Jadi kalau Ibu menyebut atom, menyebut unsur itu sama saja ya. Dan Ibu lanjutkan lagi dengan asam sulfat. Rumus kimianya H2SO4. Nah, dia mempunyai 2 atom H, 1 atom S, dan 4 atom O. Jadi kalau kita jumlahkan ada 7 atom ya. Atau 7 unsur boleh. 7 atom atau 7 unsur sama. Ya. 3 atom pembentuknya atau 3 unsur pembentuknya yaitu ada 2 unsur H, ada 1 unsur S, dan ada 4 unsur O. Ya. Lanjutkan lagi dengan garam dapur, yaitu natrium klorida. Nah, natrium klorida hanya 2 unsur saja ya, atau 2 atom saja, yaitu natrium Na dan satu lagi Cl, klorida. Na adalah dari kata natrium, Cl klorida. Jadi digabung menjadi NaCl, natrium klorida. Ya, ada 2 atom. Kalau kita jumlahkan juga 2, ya, 2 atom atau 2 unsur. Kemudian kita lanjutkan dengan asam klorida, HCl. Ada 2 unsur juga, yaitu unsur hidrogen dan unsur klor. Ya, ada 2 unsur. Kita lanjutkan lagi dengan aluminium sulfat. Aluminium sulfat dengan rumus kimianya Al2SO4 3 kali. Ya. Jadi ada 2 atom L di sini, ada 3 atom S, dan ada 12 atom O. Kalau kita jumlahkan banyak ini. 12 tambah 2, 4 tambah 1, ada 15 atom. Tapi unsur pembentuknya 3 ya, yaitu aluminium, sulfur S, dan oksigen. Nah, ini yang disebut dengan rumus kimia. Ya, rumus kimia jadi gabungan dari atom-atom membentuk senyawa. Ya, jadi disebut dengan rumus kimia. Ya, kira-kira bisa dimengerti ya. Kalau misalnya kurang ngerti, kurang paham, silakan nanti ditanyakan di forum diskusi. Harap kalian aktif ya, aktif bertanya, aktif menjawab pertanyaan yang Ibu ajukan. Ya. Nah, yang penting-penting dicatat. Ya, dicatat semua biar kalian ingat. Jadi kalau Ibu tanya kembali, kalian bisa. Misalnya Ibu tanya, apa rumus amonium nitrat? Nah, kalian udah ingat langsung. NH4NO3 Bu. Ya, kalau kalian menyimak dengan baik, menyimak dengan benar, kalian insya Allah akan mendapat ilmu. Ya, sampai di sini kira-kira materi Ibu ajarkan hari ini. Semoga kalian dapat pahami, semoga kalian dapat menerimanya dengan baik. Ya. Tetap semangat, tetap sehat, belajar dari rumah. Asiknya belajar kimia. Salam. Ya, asiknya belajar.